administrasi dan sebagainya. Nah, apa yang kita lihat pada saatnya baru kira-kira tahun 80-an ini memperoleh perhatian yang signifikan. Jadi sekali lagi bahwa administrasi ketenaga berkembangnya sistem industri, pabrik menggunakan banyak tenaga kerja membutuhkan sistem administrasi yang lebih bagus. Saudara, pada awalnya profesi manajer HRD lah kira-kira begitu. Itu lebih pada upaya untuk mengendalikan orang. Jadi kalau punya pabrik, punya industri apapun, banyak tenaga kerjanya, maka yang diperlukan adalah bagaimana bisa mengendalikan tenaga kerjanya. Dan pada saat itu mereka mulai berpikir, ya sudah kita cari orang yang bisa mengendalikan seperti apa. Ya kalau di kebun awalnya misalnya centeng atau orang yang dianggap sakti atau kuat di wilayah itu. Dalam konteks pabrik besar biasanya mencari orang-orang yang memiliki disiplin ketegasan yang tinggi. Misalnya pensiunan tentara, pensiunan polisi atau apa yang kira-kira bisa bisa mengendalikan dan ditakuti oleh buruh, kira-kira begitu. Ini di era perburuan, sudah masuk di era perburuan. Maka saat itu ya sekali manajer kebun, manajemen apa manajer SDM itu personalia itu ya administrasi sekedar pada untuk pencatatan. Di dalam perkembangannya di era apa kesadaran hak asasi manusia dan sebagainya dan buruh harus diberikan hak-haknya, maka muncullah regulasi. Regulasi yang membuat bahwa buruh itu tidak bisa diperlakukan semena-mena. Muncul regulasi untuk melindungi hak-hak buruh. Di situ mulailah perusahaan atau industri berpikir, kalau gitu kita tidak bisa mengangkat, memecat orang seenaknya dan sebagainya. Maka pada era itu manajer HRD lebih difungsikan untuk membantu perusahaan untuk mengelola buruh dalam sistem administrasi hukum supaya tidak melanggar hukum. Maka di era itu banyak manajer HRD diambil dari sarjana hukum. Gitu. Itu dulu manajer HRD mesti SH. Gitu. Di dalam perkembangan selanjutnya ternyata buruh tenaga kerja sudah tidak lagi dianggap sebagai faktor produksi. Buruh menjadi sumber daya manusia yang perlu dioptimalkan potensinya. Munculnya manajemen by objektif, manajemen by science, munculnya kesadaran-kesadaran bahwa manusia itu hidup dan bekerja dan perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk memperoleh semangat yang terus maju, berkembang. Disitulah terjadi pergeseran berikutnya. Manajer HRD diangkat dari sarjana psikologi. Jadi eranya itu era centeng, era polisi pensiunan polisi tentara atau minta polisi tentara aktif untuk membantu, era sarjana hukum, kemudian era
psikologi. Konteksnya untuk bisa mengembangkan di SDM. Oke, semuanya berlanjut dan hari ini sebagian bahkan masih ke sana. Kemudian mulailah berpikir bahwa kira-kira tahun 2010-an, bahwa ternyata manajer HRD yang kira-kira itu dari psikologi itu ternyata tidak mampu membangkitkan keragaman optimalnya. Sentuhan-sentuhan tidak mencukupi. Itu lebih pada upaya untuk membangun motivasi dan supporting. Dan di akhir-akhir ini sudah mulai bergeser lagi. Banyak manajer HRD, direktur HRD justru diambil dari orang-orang teknis. Jadi misalnya orang-orang perkebunan, misalnya direktur HRD di bidang perkebunan, kalau dulu orang psikologi, sekarang justru orang-orang dari operation, tapi dipromosikan di HRD. Oke, saudara, itu gambarannya dan hari ini yang seperti ini masih terus berlangsung dan sepertinya memang ke depan manajer HRD masih akan dicari orang-orang teknis, tapi akan disupport oleh sarjana hukum dan sarjana psikologi. Jadi ke depan misalnya seorang direktur HRD barangkali orang teknis. Kalau ini perkebunan ya orang dari pertanian atau orang dari pabrik atau orang teknis. Tapi di situ ada bagian kaitannya dengan regulasi, administrasi, kepegawaian, sarjana hukum, dan juga ada manajer supporting lain kaitannya dengan pengembangan SDM. Oke, selesai itu gambarannya. Review prinsip kalau kita bicara manajemen sumber daya manusia itu ada dua komponen besar, yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Di sini kalau kita bicara proses manajemen, ada 5 fungsi dasar. Manajemen itu seperti teori manajemen secara umum, planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Ya, kalau disingkat lebih ya PDCI, plan, do, check, action, kira-kira gitu. Nah, Human Resources Management ini terkait dengan kebijakan dan praktek-praktek bagaimana kita mencari orang tenaga kerja ya, untuk berbagai posisi mulai dari rekrutmen, kemudian dites, diseleksi, kemudian ditrain, terus bagaimana kita bisa memberikan appraisal, penghargaan, gaji, dan seterusnya sampai pada upaya nanti kalau terjadi termination, PHK atau diberhentikan, kira-kira begitu. Oleh karena itu, kalau kita belajar tadi ilmu itu ya intinya sama saja. Jadi misalnya buku-buku yang paling terkenal dipakai di universitas maju di Eropa itu bukunya Dessler, 500 halaman. Tapi kalau di cerita-cerita sama saja. Biasanya bicara mengenai strategik, bagaimana peranan human resources, terus bagaimana bahwa di dalam seleksi itu memberi peluang yang sama di depan hukum. Nanti ada job analysis, ada personal planning, recruitment, ada kira-kira sama lah, sudah tidak usah dibacain. Nah, ya ini yang bahasa Indonesia sudah dibaca saja nanti di sini. Sama, ini misalnya kita bisa lihat, kalau kita lihat di buku Human Resources selalu bicara nomor 1 itu biasanya begini. Kalau Anda mau merekrut orang, maka atau tugas manajemen Human Resources itu
harus ikut memetakan sebetulnya bisnis kita saat ini di mana. Terus kemudian di bidang apa kompetensi ini. Jadi terus kemudian bagaimana perencanaan perluasan atau ekspansi pertumbuhan perusahaan. Cara sederhana kira-kira pertanyaan itu gini. Kalau ini perusahaan perkebunan kelapa sawit, maka kita bicara apa bisnis kita hari ini? Perkebunan kelapa sawit. Saat ini di mana? Artinya sebagai perusahaan kompetensi kita ya nandur, memproduksi, kira-kira sampai CPO, memasarkannya. Terus sekarang kita di mana? Oh, kita sekarang di perusahaan. Kita di dalam sebuah grup yang kira-kira memiliki 50.000 hektar. Oh, terus apa yang terjadi? Ya, perusahaan mencanangkan bahwa di dalam 4 atau 5 tahun ke depan, jumlah 50 hektar itu harus sudah pada saatnya mencapai 150 hektar. Maksud saya 150.000 hektar. Caranya gimana? Berarti harus iya 100. Kalau 100 berarti apa? Ya kita berarti harus nanam 20.000 hektar rata-rata setiap tahun. Kalau begitu kita harus nambah berapa tenaganya? Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau sudah pola pemikiran ini sudah capek, orang baru kita bicara mengenai bagaimana ya kita memetakan kebutuhannya apa. Oh, ini ada kebutuhan tenaga apa pemeliharaan, ada tenaga panen, ada mandor, ada asisten, ada askep, harus kita butuhkan. Terus tugasnya apa? Kita rinci kira-kira begitu. Setelah itu apa? Lakukan rekrutmen kandidatnya. Secara umum akan ada interview dan seleksi untuk memperoleh talent-talent terbaik. Kemudian dilakukan pelatihan job sesuai kebutuhan kerja, kompetensi kerja yang ada. Terus kemudian di price, artinya beri penghargaan, gaji, upah, sistem kerja, dan sebagainya, termasuk nanti reward-reward yang lain. Nah, ya kalau itu sudah mulai jalan, nanti pasti akan ada pelatihan lanjutan dan sebagainya untuk pengembangan karier. Dan pada saatnya tenaga kerja akan diberhentikan karena sudah dalam usia pensiun. Atau kalau tidak diberhentikan karena performanya jelek. Kira-kira begitu. Nah, kalau urusan HRD itu hanya urusan-urusan gini. Belajar cuma gini. Ini yang diwaca apa SOP ini sudah ada. Maka bosen nih kira-kira gitu. Nah, namun sebetulnya kalau kita bicara lebih kuat lagi, sudah ada perubahan paradigma yang kuat. Saudara, tren HRD itu nanti telah berkembang sangat pesat hari ini. Seorang direktur HRD, manajer HRD, itu dulu seolah tenaga administrasi, teman suruh supporting saja. Di dalam perkembangannya saat ini tidak begitu. Seorang direktur HRD memiliki tugas tanggung jawab sama dengan direktur-direktur yang lain. Dulu direktur HRD itu akan atau manajer atau GM HRD itu urusan HRD itu ada di jajaran dulu ada yang namanya direktur umum dan keuangan misalnya kalau singkat. Kalau tidak dipisahkan direktur keuangan dan direktur umum. HRD ada di direktur umum itu. Hari ini tidak demikian. Hari ini Direktur HRD menempati salah satu direktorat yang bobot kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawabnya sama seperti direktur-direktur lain. Termasuk direktur operasional, direktur finance, dan direktur-direktur yang lain di dalam pengembangannya itu.
Dia akan ikut bertugas di dalam sebuah merumuskan strategic planningnya, strategic visionnya. Sekali lagi, visi bisnisnya ke sana, dia ikut di dalam sistem itu. Dia menjadi partner bisnis para eksekutif direktur-direktur lain. Selain layanan-layanan tugas kehadiran yang selama ini ya administrasi dan lain sebagainya. Mereka harus mengelola orang, mengelola tenaga kerjaan, mengelola informasi, gitu. Membangun tim, memobilisasi dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang Anda di HRD pada saatnya, ini memiliki tantangan yang sangat besar dan merupakan sebuah profesi yang menantang. Sama menantangnya dengan profesi-profesi direktur yang lain. Saudara, sebagai strategic partner, Direktur HRD ikut merumuskan visi, misi, dan pengembangan struktur organisasi perusahaan. Direktur HRD memiliki fungsi operasional. Ya, tradisionalnya ngurusi rekrutmen, training, pengupahan, dan sebagainya. Sebagai agen perubahan, Direktur HRD memiliki tugas untuk membangun corporate culture, budaya perusahaan. Dan dalam konteks untuk bagaimana membuat champion tenaga kerja yang hebat, dia harus terus melakukan peningkatan performa dan quality control sistem dan lain sebagainya. Ini menyangkut orang. Saudara, artinya apa? Peranan direktur HRD saat ini menjadi peranan yang sama sentranya dengan direktur lain. Dan ini tidak terjadi kira-kira di era 2010 ke bawah kira-kira masih. Ini ya yang baru. Oke, saudara, sejauh mana peranan itu? Kira-kira begini. Sebagai static planner, dia memiliki peranan yang sama, 50-50 antara manajer yang direktur yang lain dengan HR ini. Di dalam sebagai ekspertis ke-HRD-an, maka di dalam operasional bertugas memiliki kontribusi 50%. Biasanya 30% outsourcing, 20% dari artinya ide dari luar dan 20% menggunakan informasi teknologi. Saya lihat hari ini barangkali besok akan kebalik ini. Karena teknologi informasi akan menjadi dominan, mungkin fungsi kerajaan akan berkurang. Outsourcing akan naik kira-kira untuk mengurangi administrasi tradisional tadi. Sebagai agen perubahan, kontribusinya cuma 30%. 40% adalah di line manager, artinya direktur-direktur operation yang lain, dan 30% biasanya dari konsultan. Rasanya ke depan masih belum berubah. Dalam membangun employee champion, maka dia tugasnya 20. Karena kalau mau membuat orang-orang hebat di lapangan dia ya orang-orang lain manajer lah yang punya kredit besar. Oke, saudara, dari sini dapat saya sampaikan bahwa saat ini tugas-tugas kehadiran sudah berubah. Dari urusan mengelola orang, mengendalikan orang, kemudian mengadministrasi untuk tidak melanggar regulasi,
terus kemudian berkembang menjadi bagaimana merubah paradigma pola pikir dari buruh dianggap sebagai faktor produksi yang lain sama yang lainnya menjadi sebuah human capital, gitu. Human capital, gitu. Dan saat ini sekali lagi tugas kehadiran menjadi sangat kompleks karena menjadi bagian tidak terpisahkan di dalam pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Oke, saudara, secara prinsip orang selalu berpikir bahwa hasil luar biasa, excellent result, itu hanya akan bisa dicapai jika ada excellent people dan excellent process. Dari sini kelihatan bagaimana fungsi sumber daya manusia menjadi faktor kunci. Secara umum, saudara, biasanya di beberapa perusahaan telah merumuskan. Jadi, kalau saudara pada saatnya menjadi direktur HRD, tentu saudara harus melihat visi bisnis perusahaan saudara, terus bagaimana juga ikut mengembangkan desain organisasi, ada culture, ikut tugasnya apa? Ya sama seperti tadi, rekrutmen. Secara umum hukumnya yang benar itu bahwa di dalam rekrutmen itu ambil rekrut best talent. Apalagi di Indonesia memang secara umum orang merekrut SDM itu bicara talent. Karena lulusan perguruan tinggi, lulusan didik secara umum sebagian besar itu belum siap kerja. Maka hukumnya adalah cari talenta terbaik. Kemudian train, baru dianukan. Dan hukumnya kira-kira ke situ. Hanya beberapa saja perguruan tinggi lulusan pendidikan yang pada saatnya bisa memproduksi dengan yang siap kerja. Hukum yang lain kalau kita merekrut orang itu adalah berikan peluang yang sama. Karena itu tidak boleh ada kolusi atau dan sebagainya atau diskriminasi. Kira gitu. Terus kemudian bagaimana kita mendevelop ada talent, artinya di situ ada tugas bagaimana kita bisa mendevelop seseorang tenaga kerja. Apa yang kita lihat ada bagaimana talent dididik dan kemudian terus dikembangkan. Sama di dalam proses pengembangan ini harus memiliki kesempatan yang sama, peluang yang sama. Di dalam pengembangannya, tugas HRD adalah bagaimana membangun teamwork untuk selalu melakukan kajian analisis kaitannya proses aktiviti mereka untuk melihat hasil yang baik. Termasuk melakukan penilaian melalui taruhlah yang banyak ngetren bagaimana indikator kinerja mereka harus ditentukan dan selalu dilakukan evaluasi. Terakhir kalau sudah orang begitu ya dapat gaji, dapat macam-macam, adalah terakhir termination management. Sekali lagi biasanya kalau orang itu diberhentikan kecuali karena umurnya, masa kerjanya artinya sudah masa pensiun, biasanya karena kinerja yang jelek atau melanggar integritas. Nah, saudara, sekali lagi pada saatnya kalau semuanya lancar, bagaimana bisa menyetel upahnya, tunjangan-tunjangannya, dan strateginya harus relatif memadai sesuai kebutuhan dan kompetitif dibandingkan
perusahaan yang lain. Karena kalau tidak, Anda tidak bisa memperoleh kader-kader atau SDM terbaik. Dan tentu saja hubungan industri Pancasila itu masih ada, enggak ya? Kalau tidak, ya ada organisasi ketenagakerjaan di wilayah, di perusahaan. Terus inilah platform kerangka berpikirnya dari kalau kita belajar dan berpikir kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia itu. Sampai di sini kalau sudah paham sampai kapanpun sudah tidak akan. Nah, ini nanti bisa saudara pelajari, juga saudara bisa baca pada saatnya lebih lanjut. Inilah. Jadi bagaimana kira-kira tugas-tugas terkait dengan apa kehadiran itu. Misalnya aja tadi dimulai dengan setelah tahu visi bisnis korporasinya, kita perlu merancang organisasi itu. Struktur pemenang, tanggung jawab. Ini tugas-tugas tradisional ada. Setelah itu kita berpikir menentukan jumlah tenaga kerja. Terus mengembangkan budaya perusahaan. Di sini akhirnya tugas-tugas itu diberikan di dalam konteks membuat MPP-nya. Pengembangan metode seleksi, bagaimana mencari sumbernya, lewat perguruan tinggi, lewat koran, diumum ke internet, macam-macam. Terus melakukan pelaksanaan seleksi, penerimaan penempatan karyawan. Di dalam organisasi development sekali, ini bahwa dalam merancang organisasi perusahaan harus menyelesaikan dengan kebutuhan bisnis saat ini dan visi bisnis paling 3 tahun ke depan. Sebenarnya sekarang sulit tidaklah. 5 tahun ke depan lah yang pas itu. Perusahaan harus mengembangkan program untuk memperkuat budaya. Perusahaan melakukan analisis jabatan terkait dengan job description, job specification, dan job value. Ini yang nanti dipakai untuk prasyarat-syarat di dalam seleksi. Saya lagi di dalam rekrutmen di sini perusahaan hanya merekrut karyawan terbaik. Dan satu-satunya pertimbangan adalah penerimaan karyawan. Dah yang lainnya itu aturan biasa. Kemudian bagaimana tugas selanjutnya adalah mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan orang-orang itu tadi. Apa? Maka tugas HRD adalah mengembangkan metode training. Trainingnya itu seperti apa, kapan saja tuh. Terus tahapannya seperti apa? Memetakan potensi karyawan, pembuatan Indonesian. Jadi nanti setiap orang itu harus sudah ada rekodnya dan pada saatnya tahun segini harus jadi apa dan sebagainya. Oke, saudara, sekali lagi karyawan pada saatnya harus memiliki pengembangan individu masing-masing sudah harus ada di situ. Saudara, ini contoh pernah saya ambil dari Astra ya. Misalnya bagaimana training itu di tingkat asisten, misalnya ada private A, private B, dan sebagainya. Prinsip ada level dan urusan leader training kaitannya dengan teknis dan manajemen, ada leadership dan ada kader. Sesuai tingkatan biasanya ini dikembangkan baik di dalam perusahaan sendiri maupun dalam konteks menggunakan jasa dari pihak ketiga. Contoh misalnya dulu Insipel untuk pengembangan GM area controller dari perusahaan seperti BDA banyak dikerjakan di Stiper waktu itu. Dan waktu dekat GoBob juga akan melakukan itu. Oke, saudara, ini contoh-contoh saja di terus sama lah ini performance dan sebagainya ini ya pokoknya yang seperti ini kan kaitannya KPI orang harus seperti apa. Nah, saya di sini saja ribet ini. Kita
HRD perlu melakukan penetapan sistem penggolongan karena ini kaitannya dengan ribetnya. Kemudian bagaimana sistem remunerasi dibangun, termasuk bagaimana penghargaan dan hukuman itu bisa dilakukan. Saudara, ini yang menarik kira-kira sistem pengupahan itu lengkapnya seperti ini. Jadi orang itu dari bawah itu, seseorang tenaga kerja itu mestinya demikian dikerjakan, di SK-kan dan mulai bekerja, maka dia akan memperoleh upah dasar, gaji pokok, istilah saya dia. Di mana itu terjadi basic salary, mungkin transport, tunjangan transport, atau tunjangan posisi misalnya di lapangan, di kebun, dan sebagainya. Nah, terus kemudian kalau sudah begitu mereka pada saatnya akan memperoleh bonus tahunan. Maka disitulah yang disebut dengan akhirnya total pendapatan yang diterima. Di dalam perkembangannya pegawai akan memperoleh tunjangan pensiun cadangan untuk pensiun. Ini adalah insentif untuk jangka panjang. Kalau orang dapat gaji pokok, dapat tunjangan bonus menjadi pendapatan secara tahunan, nantinya kemudian kalau sudah dapat tunjangan artinya stok untuk pensiun, maka itu yang disebut dengan total kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Dan perkembangannya akan memperoleh jaminan sosial, tunjangan said, cuti, asuransi hidup itu. Terus kemudian uh, fasilitas kendaraan, fasilitas rumah dan sebagainya. Tambahan benefit dan perquisite ini pada saatnya itulah yang disebut dengan total remuneration. Remunerasi. Jadi pendapatan ini bisa diwujudkan dalam bentuk uang, fisik dan sebagainya. Kira-kira nilainya seperti itu. Nah, pada tingkatan akhir biasanya perusahaan bisa memberikan hadiah-hadiah kaitannya dengan prestasi terbaik dan gitu. Ada apresiasi ulang tahun misalnya BD yang seperti ini pernah saya lakukan saat saya jadi rektor. Misalnya kami punya data pegawai yang ulang tahun dan pada saat dia ulang tahun kita bisa berikan saja misalnya kue ulang tahun dan dapat selamat. Ternyata dampaknya juga bagus. Nah, itu semuanya kalau sekali lagi kalau itu kita bisa dapatkan saudara itu inilah sebenarnya hak yang saudara bisa dapatkan oleh dari perusahaan kalau perusahaannya melakukannya dengan baik dan normal. Oke, saudara, eh, kaitannya dengan industri relation ini bagaimana mengukur kinerja membandingkan dengan yang lain misalnya. Contoh ini survei yang melihat misalnya indeks kepuasan tenaga kerja. Kalau orang punya apa disurvei di perusahaannya misalnya satu kaitannya dengan citra perusahaan. Hasil surveinya berapa, passingnya berapa, passing grade-nya. Terus dari penghasilannya, dari kesejahteraannya, dari pengembangan karyawan, dari lingkungan alat kerja. Di sini sudah mulai kelihatan mana yang kira-kira merasa misalnya saja ternyata dari kesejahteraan surveinya dapatkan 67,71 dari skala sampai 100. Tapi terkait dengan pekerjaan nyaman 83.
terkait dengan komunikasi misalnya, wah ini cuma 60%, 20%. Nah, ini menunjukkan kalau kita punya seperti ini, pada saatnya bisa mengelola mana yang harus dikurang, yang dikerjakan itu. Oke, saudara, ini pembukaan kuliah saya kaitannya dengan bagaimana fungsi manajemen sumber daya manusia itu berjalan. Nah, dan inilah tugas-tugas konteks pengembangan SDM. Kalau kita pelajari dan yang hanya seperti gambaran sistem administrasi, ya itulah pekerjaan yang dilakukan. Namun demikian, sekali lagi, di dalam perkembangan tantangan ke depan, ternyata di tingkatan head office, direksi, ternyata menjadi profesional di bidang HRD ternyata memiliki tantangan yang sama besarnya dan harus berkontribusi sama banyaknya dengan direktur dan line manager leaders yang lain. Oke, kira-kira gambaran seperti ini. Selanjutnya silahkan barangkali ada hal-hal yang ini pemanasan, hal-hal yang saudara butuh klarifikasi atau bahkan punya pendapat lain. Jadi kuliah sama saya saudara boleh berpendapat berbeda. Ini bebas, ada bebas mimbar akademik selama di dalam perkuliahan bareng-bareng ini. Tidak usah khawatir, saya tidak pernah benci terus ngasih jelek gitu. Itu bukan karakter saya. Jadi kalau saudara pengen berdiskusi, berdebat, dianukan, ayo di forum ini, saya justru akan sangat menghargainya. Oke, silahkan. Barangkali ada hal yang kita bisa diskusikan untuk memantik ke depan kita itu harus berpikir seperti apa. Utamanya kita dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Saya berharap di perkuliahan minggu depan yang leadership saya sudah mulai membuka dan saya berharap bahkan sebelum kuliah kalau kita bisa diskusi 20 menit mengenai leadership karena leadership menjadi hal yang sangat-sangat menarik dibandingkan belajar mengenai manajemen sumber daya manusia. Yuk, silakan. Bingung ya Pak ya mau bertanya apa ya Pak? Ya, kamu Septa, kamu kan yang ISR jadi kan. Yo. Karena yang Bapak bilang ya menurut saya udah pas semua gitu. Jadi kalau mau diskusi diskusi apa bingung. Loh, ya setidaknya ya kebetulan Septa kan ada di ISA, jadi kira-kira gambarannya ya anu lah. Nah, yang lain-lain barangkali kan bisa menjadi sebuah pengetahuan inspirasi baru. Tapi kalau nanti di leadership akan ramai lah kira-kira gitu. Sekali lagi nanti saya berharap banyak teman-teman yang bawa bahan. Jadi perkuliahan ini nanti barangkali 3 kali, 4 kali, mungkin masih kita bersama kapitalisasi. Tapi mungkin yang kuliah keempat atau mulai kelima nanti sudah berdiskusi di dalam kelompok kelas masing-masing barangkali. Karena kita akan melakukan diskusi lewat tugas-tugas presentasi untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, sekarang masih umum ini 2-3 kali ke depan lah kira-kira gitu. Tapi saudara boleh bertanya apa saja kaitannya dengan SDM dan leadership. Yo, silakan. Yang lainnya. Ini beberapa memang belum pernah ada kelas yang belum pernah ketemu saya ya sebelumnya. Panjang 25 apa berapa itu. Nah, reguler kayaknya belum pernah. Kalau yang 24 AP sepertinya sudah pernah. Yo. Mm-mm.
Atau ini sudah anu, kan karena saya kuliah biasanya tidak lebih dari sejam untuk ngomongnya gitu loh yang delivery. Kalau diskusi mau 2 jam, 3 jam bisa. Ini materi ini sudah pernah di-share belum sama si siapa Eko, admin MMP? Kalau Belum, belum Pak. nanti, oh ya kalau belum nanti tak share lah dianukan biar di-share bersama. Karena kemarin itu sebenarnya sudah tak kasih Eko ya, karena yang waktu ada kredit masalah di iPad saya itu. Tapi kemarin tuh rada beruntung itu. Mungkin Tuhan kasih anu gara-gara itu terus bisa nonton bola. Ayo, ini anu loh, saya belum ada sejam loh ini. Memang Saya kuliah Pak, kalau hanya ngomong lanjut saja. Pak. Ya, silakan. Yang pertama, saya ingin bertanya terkait dengan tenaga kerja di perkebunan Pak ya. Seperti diketahui terkait dengan sekarang ini memang cukup susah untuk mencari tenaga kerja di level tingkat pemanen Pak. Mm-mm. Tingkat pemanen ataupun tenaga panen. Hampir mungkin di semua kebun, bahkan di Malaysia pun sama. Nah, eh, apakah ini suatu memang memang harusnya kan suatu kemajuan Pak, mungkin masyarakatnya sudah banyak yang lebih sejahtera ataupun memiliki pola perekonomian yang lebih lebih baik dibandingkan dahulu. Nah, tapi di sisi lain ini juga berpengaruh juga di dalam dunia perkebunan. Satu sisi memang kita melakukan mekanisasi di perkebunan itu untuk saat sekarang itu saya rasa memang belum belum ada yang benar-benar berhasil gitu Pak. Apalagi untuk di sektor perkebunan kelapa sawit seperti itu Pak. Nah, sehingga ini sangat berpengaruh terkait dengan apa namanya operasional di perkebunan. Terus yang kedua, eh, bagaimana dengan apa namanya dalam suatu organisasi, misalnya dalam karir karir pet atau jenjang karir kan dari setiap orang orang itu kan dari mulai dia masuk kerja sampai dengan dia bekerja itu karirnya itu kan udah dipetakan oleh HRD berapa tahun Ya. dia duduk di posisi mana dan berapa tahun duduk di posisi itu. Nah, di perkebunan itu kan eh, ibaratnya jenjang umurnya itu kan cukup cukup tinggi Pak. Maksudnya Ya. kalau di perkantoran mungkin orang bekerja 10 tahun itu udah cukup cukup lama gitu Pak. Tapi kan di perkebunan ini orang bekerja udah sampai 20 tahun, 15 tahun gitu kan Pak. Sehingga Mm-mm. tentunya kan di usia-usia produktif kan pasti dalam dalam perusahaan manajemen itu mengukur bahwa tingkat produktivitas itu mungkin di umur 40 tahun lah itu maksimal untuk bisa berkarir yang lebih level-level yang lebih tinggi agar nanti bisa untuk menyiapkan kaderisasi berikutnya. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan ataupun karyawan yang memang secara umurnya sudah melebihi itu, Pak, sehingga sekarang menjadi kurangnya semangat dari karyawan-karyawan tersebut, Pak. Gimana, Pak, kalau komentar Bapak terkait dengan hal ini? Ada dua tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, good. Satu, pemanen. Ini kita bicara bukan tidak apa tenaga kerja yang sebenarnya kompetensinya rodok kas tapi juga bukan profesional. Pertanyaan pertama, bukan pertanyaan pertama. Tadi Febri bilang kondisi ekonomi itu sudah berubah, masyarakat berubah, budaya berubah. Gitu. Pertanyaan saya, perusahaan sudah merubah belum? Berubah belum dalam menentukan misalnya saja cara rekrutmen, terus sistem pengupahan, ya kan? Terus apa sistem fasilitasinya misalnya.
Saya berikan gambaran. Tenaga kerja itu masih, tapi juga barangkali sudah mulai milih-milih gitu. Satu misalnya kaitannya dengan uh, upaya orang untuk memperoleh pendapatan cepat dengan mengerahkan tenaganya lebih banyak, peluang bertenaga banyak. Saya bisa melihat beberapa tahun terakhir setidaknya di pemerintahan Jokowi ini kan ekonomi maju, pengembangan infrastruktur maju. Banyak proyek-proyek bersifat fisik. Apakah teman-teman HRD di kebun melihat bahwa akhirnya orang yang dulu tidak punya pekerjaan di desa-desa yang dibawa ke kebun itu sekarang punya peluang kerja yang lain tambahan. Bekerja di kerja-kerja buruh di infrastruktur. Nah, gitu. Itu orang kebun kadang-kadang tidak pernah mau melihat itu. Taunya ini sulit karena dia tidak pernah melihat dan juga tidak pernah berpikir bagaimana mengembangkan. Itu urusannya kira-kira ada sebagian orang yang akhirnya memilih peluang kerja di tempat lain. Apakah kebun berpikir untuk menyesuaikan dan berkompetisi dengan yang ini? Tolong dipikir. Satu itu. Terus kedua, ternyata kultur bekerja orang-orang di konstruksi ini itu lebih banyak diberikan peluang untuk menambah jam kerja, lembur, atau sifatnya borongan. Maka orang tidak sekedar menerima upah rutin setiap hari yang sama. Bahkan Anda bisa lihat, sekarang pekerja itu siang bekerja, nanti istirahat, malam ikut lagi lembur 2 jam, 3 jam. Sehingga dia bisa mengumpulkan uang lebih banyak, lebih cepat. Apakah kebun melihat ini sebuah tantangan? Teman-teman HR di kebun. Anda sedang bersaing dengan sebuah peluang kerja yang bisa memberikan rangsangan untuk bisa bekerja lebih banyak lewat lembur atau lewat borongan dan lain sebagainya. Sehingga orang dapat uang lebih banyak. Ketiga, ada budaya baru. Dulu kalau orang merekrutmen ke kebun itu, selalu keluarga diajak. Karena biar nyaman dan kerasan gitu. Hari ini culture itu sudah berubah. Orang lebih baik pergi 3 bulan, 6 bulan, atau lalu kalau yang di Jawa ya konstruksi cukup sebulan, kerja tidak pulang, nanti pulang yang penting gue duit akeh. Kerja 3 bulan, 6 bulan, jadi kerja keluar kota tanpa keluarga hal yang wajar. Pertanyaan saya, orang kebun melihat ini tidak? Karena rekrutmen cara pikirnya tetap saja dulu sampai sekarang. Harus kalau rekrutmen diajak apa namanya anak istrinya, akhirnya apa? Ada invest mengenai apa itu balak. Nah, sekarang orang itu kalau kerja sendiri itu kayak rumah di gua sak kamar wong telu sekedar tidur masak bareng-bareng itu kayak penjual atau di fixer itu. Jadi tapi kalau Anda berpikir masih seperti itu, saudara menyediakan balak untuk itu investasi itu gede. Karena itu saya sarankan, apakah Anda berubah melihat ini enggak? Kalau enggak, ya Anda akan ditinggal. Karena orang memilih peluang lain. Kalau Anda sadar, Anda harus mencari strategi baru. Cara-cara baru untuk rekrut orang ini. Saya pernah menyarankan pada teman-teman,
Kalau pas ke kampus itu GM, HRD, MCD, sambatnya sama itu. Bisa enggak misalnya? Saudara kan harus investasi gawe rumah itu habis berapa? Kalau datangkan orang 10 kakak ya 10 rumah pada 10 kamar di. Tapi udahlah kita datangkan saja ya yang laki saja. Tapi kita beriming-iming. Kamu kerja keras semaksimal mungkin, dianukan. Nanti setiap 6 bulan tak kasih uang transport untuk pulang ke rumah seminggu. Ya bisa naik bis, bisa naik bis. Tapi bahkan pesawat pun tidak apa-apa. Kalau kamu 6 bulan, jatahnya pakai bis. Tiket pesawat sekarang juga tidak tahu. Tapi kalau setahun kamu tahap, saya kasih tiket pesawat. Itu kira-kira angka-angkanya kan bisa dihitung. Gajinya harus dikasih berapa dan sebagainya. Itu. Bagaimana melawan kaitannya dengan peluang untuk memperoleh tambahan lembut dan sebagainya. Di kebun dengan sistem ancak, dengan sistem blok-blok yang itu kan tidak memungkinkan sebenarnya orang atau kurang memiliki peluang orang untuk memperoleh penghasilan lebih kalau toh dia pengen bekerja lebih banyak. Hal ini bahkan sangat-sangat masif. Saya pernah meminta mahasiswa penelitian seperti ini banyak topik. Apalagi kalau konteksnya di karet itu. Coba buruh sadap karet itu kan patokannya di situ saja. Jadi sampai setiap hari ya dapatnya hanya segitu saja. Kalau dia lebih kuat, lebih produktif pun paling tidak pernah memperoleh apa karena bloknya ya dia itu kan tidak boleh mana tempatnya lain atau maka karena itu dulu saya guyon nih. Jadi buruh di kebun itu sekali jadi buruh menjadi buruh sepanjang masa. Karena kesehatan tidak pernah meningkat karena ya kaplingnya pekerjaan di situ dan dibatasi saja. Coba kebun misalnya harus mulai memformulasikan orang yang kuat, yang lebih produksi, lebih terampil, lebih muda, dia dapat insentif, dia kasih lepas supaya dia dapat uang lebih banyak. Kalau enggak, ya dia pergi ngapain? Kira-kira begitu dia. Nah, itu semua memang sebuah kajian awal. Saya tidak melakukan kajian detail kaitannya dengan time and motion study-nya, termasuk tingkat produktivitasnya. Tapi dari tata kelola di mana tenaga kerja itu sudah dikapling-kapling sesuai itu, memang peluang untuk nambah tidak mudah. Clear kaitannya dengan pemanen tadi. Sekali lagi, apakah teman-teman sudah melihat ada perubahan-perubahan itu? Apalagi tingkat persaingan, tumbuhnya, berkembangnya perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat itu kan tidak mau manen sendiri, cari tenaga. Manennya saya naik dewi. Waktu ini kapan tidak pernah diatur. Jadi pemanen yang pengen bebas, pengen ini pasti kalau di situ perkebunan tambah banyak tambahnya, dia lebih suka ke perkebunan rakyat. Bahkan upahnya barangkali oleh mana iso saya ide, upahnya lebih banyak karena misalnya bagi hasil. Nah, hal seperti ini juga perlu menjadi perhatian. Pertanyaan saya, teman-teman itu kalau sudah mikir, barangkali juga sudah tahu, mikir enggak cari solusinya seperti apa? Enggak, biasanya nunggu dari atas, SOP-nya gitu. Oh, Biasanya gitu. iya, enggak pernah kemana-mana. Nah, itu harus dirubah termasuk itu orang-orang yang di manajer GM yang di Jakarta suruh ke kebun lihat itu kan suka cuma perintah-perintah saja kayak gitu ya kan Takut Pak melawan Pak. Hah? Ampun melawan ya aku mau gitu gara-garanya ampun melawan itu mau enggak malah ya itu budaya manajemen kebun harus berubah ke depan. Nggak boleh hanya ngongkon-ngongkon, tunjuk-tunjuk, tidak berusaha membangun kreativitas.
Saudara, ini sebagian besar kalau memang nanti bekerjanya di perkebunan, di perusahaan perkebunan. Kalau kebun basisnya masih seperti itu habis. Kenapa? Orang-orang muda itu yang dibutuhkan tantangan, bukan urusan menjalankan kedisiplinan SOP. Itu manajemen dulu, londo. Orang digobloke supaya gelem diatur, manut sesuai itu. Hari ini anak-anak muda milenial dia pengen tantangan tapi dikotai, dikasih klub. Cuma pokoknya mainanmu itu ya kotaan ini loh. Hari ini mestinya tidak begitu. Kamu main di kota ini, tapi kalau kamu masih punya energi, keluar main kemana? Yang penting tidak melanggar ini. Pertanyaan saya, apakah kerja di perkebunan sudah mengarah ke sana? Nah, kira-kira gitu. Oke, yang kedua, tadi apa? Kamu rangsang sidik ben aku Pep. Yang untuk yang orang-orang umurnya yang sudah di atas Oke. Nah, ya sama seperti di pegawai negeri dulu, atau kalau dulu perusahaan ya kayak anak kebun PTPN. Itu orang untuk berprestasi itu kan kayak untuk menjadi apa dipromosikan. Itu nomor satu. Pokoknya kudu loya, kudu manut, kudu. Tapi janjane itu tidak membangun kreativitas dan inovasi. Urut kacang, bahasa Indonesia ini apa urut kacang ini? Jadi kalau mau promosi itu kudu nunggoni sing atas naik-naik dulu. Ngenteni mati pensiun lagi muda kan. Sistem itu barangkali dengan kondisi anak-anak milenial, SDM milenial ini atau SDM muda ini, wegah kau antri terlalu lama. Wong dia itu pengennya menerima tantangan. Maka mestinya sistem penghargaan berbasis kreativitas, inovasi, peningkatan kapasitas dibuka. Yang bisa lari cepat, biarlah cepat. Yang lambat, ya lambat. Yang standar, ya standar. Saya pernah 7 tahun yang lalu mendampingi satu perusahaan perkebunan untuk mendesain sebuah fast track carrier. Jadi misalnya, coba menurut SOP-mu, demikian diangkat percobaan 6 sasi atau baru itu asisten paling cepat 6 tahun lagi jadi askep gitu. Menurut saya nggak harus. Kalau ada 2 tahun, 3 tahun yang kreatif, inovatif, yang diparake neng askep. Karena kalau dia pindah tempat lain. Ngapain aku nunggu-nunggu 6 tahun itu? Setelah itu dari askep butuh 6-7 tahun, jadi 10 tahun lagi kira-kira selesai atau kira-kira. Nah, apakah perusahaan perkebunan sudah mencoba untuk memikirkan ke sana? Saya lihat beberapa perusahaan sudah ke sana lah. Saya sering mendampingi, mendiskusikan mereka. Cuma karena budayanya tidak berubah. Karena budayanya itu pokoknya kudu manut, kudu. Wong manut itu podo SOP, gak cukup. Orang hebat itu melakukan berdasarkan SOP itu tidak cukup. SOP itu adalah standar minimal. Kalau diberi uang, dia bisa lebih dari SOP. Dan orang-orang itulah yang dibangun dan diberi kesempatan lewat yang disebut fast track. Kalian jalur khusus untuk bisa cepat-cepat gitu. Nah, ini so aneh budayanya itu. Nah, anak dua pinter, kreatif, itu malah dipiting. Soalnya enggak, engkau segera nyelip atasannya. Nah, kacau lagi itu malah. Ya, karena apa? Khawatir, ada kekhawatiran kalau buahku pinter, jangan-jangan daun sesuk malah pada saatnya malah jadi anak buah kan. Nah, enggak boleh gitu. Enggak mau dan yang seperti itu pada saatnya perlu
pengkajian. Walaupun demikian, tidak semua pekerjaan bisa dibangun kayak fast track career tadi. Tapi pekerjaan-pekerjaan lapangan sebetulnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka inovasi pekerjaan, peningkatan produktivitas di kebun akan berjalan. Dengan SOP hari ini, udahlah, tidak akan pernah kamu itu mencapai lebih dari target. Karena SOP itu hanya mencapai target. Untuk lebih dari target, orang harus memiliki kemampuan inovasi, kreativitas untuk keluar dari pakem standar. Tapi apakah kamu diberi kesempatan ke sana? Apakah perusahaan sudah ke sana? Kalau belum, karena apa? Jangan memandang anak-anak sekarang dengan talenta yang luar biasa, yang pengen tantangan. Ini yang terjadi malah pokok nah sudah pokok ya pokok. Namanya pokok itu nak bisa mencapai standar saja sudah luar biasa. Biasanya kurang dari standar normalnya. Nah, itu gambarannya. Jadi sekali lagi desain merangsang, memberi tantangan untuk membangun inovasi, kreativitas, sumber daya manusia, dan pada saatnya memberikan insentif. Saya sudah sangat sering berdiskusi, termasuk kenapa orang di kebun setelah 8 tahun atau bahkan ada 4 tahun, orangnya pinter-pinter malah dong hilang kabeh, keluar. Karena dia bilang, ngapain Pak? Saya di kebun, pinter, goblok, setengah pinter, ya ada insentifnya. Bonus juga, anu lah, 11-12 kecuali anu rame-rame. Udah kedua juga tidak ada lah. Kalau saya prestasi, saya langsung segera dinaikkan. Saya bisa prestasi bagus, tapi nyatanya ya saya urut kacang, nunggu yang lain naik-naik. Nah, kecenderungan itu membuat banyak talenta hebat justru keluar dari perusahaan. Bukan urusan tidak kuat kerja di kebun. Yang muda-muda hari ini yang banyak keluar karena mereka tidak memperoleh kepuasan, karena tidak memperoleh penghargaan dan tantangan untuk melakukan karya lebih besar lagi, termasuk promosi. Oke, clear. Dah, itu jawabannya. Sekarang saya tantang, adakah yang punya praktek yang berbeda dan sudah bagus dan bisa dilakukan? Nah, silahkan dikemukakan, siapa tahu ada yang, wow, saya punya program ini, akhirnya bagus. Nah, nanti biar didengar yang lainnya bisa jadi contoh. Best practices baru, kan gitu. Ya lah? Dah, silahkan. Septa, punya di tempat kamu di kehutanan gimana? Kalau saya sendiri kebetulan saya kan bagian training dan development Pak. Itu kami punya program namanya program Fast Track untuk anak GT Ah, ya. Jadi ya. mereka kan kalau GT itu rata-rata training itu 6 bulan. Jadi kami kasih target 6 bulan ke depan setelah dia dinyatakan lulus untuk menyelesaikan beberapa gap gap knowledge lah Pak. Itu apa saja? Itu sudah kami pegangi buku ketika orangnya sudah masuk itu ya. Sudah masuk, sudah lulus, kami pegangi buku. Namanya buku Fast Track. Itu pegangan selama dia masih, kalau ini kan ikatan dinas ya Pak, di mana-mana ya. Ikatan dinas 2 tahun. Pegangannya buku. Nah, 6 bulan ke depan itu harus memenuhi beberapa kriteria. Contohnya, harus membuat namanya KPI Ya. atau job achievement. Kemudian yang kedua itu harus membuat namanya GDI atau just do it atau improvement lah Pak. Improvement. Ya. Yang ketiga yang harus dilakukan itu harus mengikuti beberapa training yang untuk pemenuhan standar jenjang di atasnya. Jadi kita sudah gapkan apa saja misalnya untuk naik ke level atasnya gitu. Misalnya dari supervisor naik ke ASCAP lah.
Seperti itu, Pak. Jadi rupanya ASKEP itu ikatan dinas selesai itu sudah di posisi ASKEP gitu, Pak, di sini. Jadi memang kami ini sih itu tidak dibedakan misalnya semuanya berkesempatan, tapi tetap akan diambil yang terbaik gitu. Kebetulan kan Oke, saya juga masih baru. artinya kan ini pengalaman Ya dari itu Pak, 10 orang ada berapa orang yang bisa cepet karirnya, terus bisa loncat. Terus berapa tahun orang taruhlah jadi kalau di kebun jadi askep gitu prestasi dia berapa tahun? Ada enggak yang 4 tahun atau 5 tahun sudah jadi askep? nggak sampai setahun ini adanya di ASKEP Pak. Hah? Ada? Hah? Lo, Baru promo. lo kali kalau bisa dia kan jadi asisten. Siapa? Enggak, kalau di kebun kan masuk pertama kali kan jadi asisten. Jadi asisten. Habis itu kan ini Mm-mm. sudah ini Pak. Ini baru kami Oh. promokan orang baru lagi belum setahun dari selesai training itu. Baru mau mulai lah. Karena itu mau tak Oh, ya, takoi sing lolos bro. itu sudah dipromokan jadi ASKEP. Mm-mm. Sudah Berapa dipromokan tahun jadi ASKEP. Eh baru dari dia 8 masuk? bulan ya. Nggak sampai setahun kok Pak. Wah, berarti Melayu hebat itu. Di Eh, saya kan baru join setahun ya Pak ya. Sudah 2 orang sih. Ya. Belum mungkin KPI-nya yang bagus Memang ya lagi. Pak ya. kalau kita Bagus bisa ya Mas. dapatkan 5% saja atau Mm-mm. 10% sudah cukup. Di awal 10% naik-naik ke atas tinggal 5% sudah bagus. Memang kami tujuannya untuk stimulus sih Pak, Nah, bagi yang ya. lain gitu. Mm. Iya, Karena ya memang selain itu ya itu itu tadi. bersaing. Nanda orang-orang hebat itu pada pergi setelah itu. Karena dia merasa Benar. bekerja lebih baik, lebih bagus, lebih anu, Mm. tapi kok sama saja kan itu perlakuannya. Pindah dia, keluar. Kalau pindah kalau ada yang nawari, kalau enggak ya keluar, nggak mau jadi kebun tetap saja gitu. Nah, ini menjadi perhatian semua lah. Gitu. Atau ada yang lain juga punya kasus, ya gini loh, kuliah ini. Yang penting malah bahas-bahas gini itu. Nak teori mau buku, mau di. Lo kan gitu loh. Wes duae. Masa saya diajari kok teori, maca dia logikanya kecekek. Takonnya Mbah Google wae dijawab. Tapi kasus-kasus ini memperkaya implementasi dari teori dan logic thinkingnya. Oke, yang lainnya? Ya, kalau tidak ada, sudah jam 20:10, berarti sejam lebih. Pemanasan kuliah pertama cukup hangat. Oke, saudara, sekali lagi, tolong manfaatkan perkuliahan itu untuk meningkatkan kapasitas dan kapitalisasi. Moco buku itu pengetahuan standar. Orang moco urung tentu standar. Ning ditambah diskusi, baru Anda pada saatnya memiliki pengetahuan lebih dari standar. Dan itu pilihan. Pilihan kamu pengen jadi pinter, setengah pinter, apa sak tekane. Bahasa Indonesia ini apa? Lupa. Sak tekane itu apa bahasa Indonesianya? Sekedarnya. Kira-kira gitu. Ya lah. Oke ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Sampai ketemu. Aku sudah sampai ketemu. Nah, iya. Sampai ketemu di apa itu kuliah online-nya. Ketemu besok di Jogja kapan? Oke ya. Pak, siapa? Coba, makasih Pak. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Ya, malam semuanya. Terus Malam jaga Pak, malam. Malam Pak. agar tetap sehat. Sehat-sehat Pak. Malam, Pak. Ya terus, Pak.
Hmm.